Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini untuk pelajaran tematik kita sudah masuk pada subtema 4 ya, pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu bersama-sama. Kita baca doa sebelum belajar ya. Kalian di rumah baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Kita baca Bismillah dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembelajaran 1. Nah, di sini ada Ino sedang liburan di rumah pamannya. Rumah paman Ino ada di desa. Ino merasa sangat senang. Apakah kamu pernah berlibur di desa? Nah, kalian pernah tidak berlibur ke desa, ke pedesaan ya? Bagaimana suasana di desa? Coba kalian jelaskan bagaimana suasana di pedesaan itu seperti apa ya? Kita lihat pada ayo mengamati. Nah, pada yang mengamati di sini ada Ino sedang berlibur di rumah paman di desa. Paman seorang petani. Ino ingin melihat paman berkebun. Nah, paman sedang merawat tanaman tomat. Paman memberi pupuk kandang pada tanaman tomat. Nah, tahukah kamu kenapa tanaman harus dirawat? Sudah sering Ibu bahas ya. Jadi kalau tanaman dirawat dengan baik itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula ya. Begitu pula sebaliknya, ketika tanaman kita tidak urus, tidak rawat dengan baik, tanaman itu akan layu dan akan mati ya. Jadi kita harus merawat tanaman maupun hewan dengan baik ya. Nah, di sini ada gambarnya, Ino sedang berbincang dengan pamannya ya. Kita lihat pada ayo membaca. Di sini bacalah teks percakapan berikut ini. Nah, di sini ada percakapan antara Ino dan pamannya tentang merawat kebun tomat. Nah, di sini sambil mengamati kebun tomat, Ino dan pamannya bercakap-cakap. Nah, di sini ada Ino bertanya pada pamannya ya. Ino bertanya bagaimana caranya kebun tomat paman berbuah lebat. Lalu pamannya menjawab, paman selalu merawatnya dengan baik dan benar. Kita lihat pada halaman selanjutnya. Ino bertanya lagi pada pamannya. Ino bertanya apa saja yang paman lakukan. Pamannya menjawab, paman memberi pupuk pada tanaman, menyiram setiap hari, dan membersihkan rumput liar serta hama yang mengganggu. Nah, itu merupakan cara-cara untuk merawat tanaman ya. Lalu Ino bertanya lagi, mengapa kita harus memberi pupuk pada tanaman? Pamannya menjawab, tanaman diberi pupuk agar tumbuh subur ya. Lalu Ino bertanya lagi, kapan sebaiknya kita memberi pupuk? Pamannya menjawab, pupuk sebaiknya diberikan setiap minggu. Nah, jadi pemberian pupuk pada tanaman ini bisa diberikan seminggu sekali ya, tidak setiap hari. Jadi harus ada selingan waktu ya. Kalau tiap hari juga itu berlebihan juga tidak baik ya, malah nanti tanamannya akan busuk. Kita lanjutkan pada yang ayo mendengarkan. Nah, dengarkan guru membaca kalimat-kalimat tanya berikut ini dengan intonasi yang benar. Nah, Ibu bacakan dulu ya. Nah, yang pertama di sini ada kalimat tanya, bagaimana cara paman memberi pupuk pada tanaman tomat? Nah, lalu yang kedua ada, apa saja yang paman lakukan untuk merawat tomat? Lalu ada, mengapa kita harus memberi pupuk pada tanaman? Lalu yang terakhir ada, kapan sebaiknya kita memberi pupuk? Nah, jadi pada saat membaca kalimat tanya juga harus memperhatikan intonasi ya. Intonasi kan tinggi rendahnya suara pada saat membaca kalimat tersebut ya. Jadi harus jelas tinggi rendahnya suara kita, penekanan pada pada kata yang mana yang harus kita tinggikan, tekankan pada kalimat yang mana ya, seperti itu. Nah, nanti kalian ulangi pengucapan kalimat-kalimat tanya di atas yang tadi seperti tadi Ibu contohkan, kalian ulangi, kalian voice note-kan. Nah, untuk yang ayo lakukan ini tidak usah ya. Kita lewati saja yang ayo lakukan. Percakapan nanti cukup kalian baca saja percakapannya, kalian pahami dari isi percakapannya saja ya. Kalian tidak usah memperagakan percakapannya.
Kita lanjut pada ayo menulis. Nah, untuk ayo menulis di sini ada beberapa kata tanya ya. Kata tanya itu ada apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kata tanya siapa, apa, mana, kapan, bagaimana, berapa, dan mengapa. Nah, nanti Ibu tugaskan kalian memilih 5 kata tanya dari sini. Kalian pilih 5 kata tanyanya. Lalu nanti kalian buat kalimat tanya menggunakan kata tanya ini. Kata tanya yang sudah kalian pilih tadi ya. Kalian tulis pada halaman berikutnya di sini. Kalian tulis di sini untuk kalimat tanyanya ya. Nah, harus diingat bahwa kalimat tanya itu pada awal kalimat itu menggunakan kata tanya. Kata tanya yang tadi, yang ini yang Ibu suruh kalian pilih 5. Nah, kata tanya ini. Nah, kata tanya ini ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan lainnya ya. Dan ada juga kata-kata yang ditambahkan imbuhan kan ya, seperti kapankah, kah ya, maksud Ibu kah, bukan kan. Kapankah, dimanakah, itu kan ada penambahan imbuhan kahnya ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah kalimat tanya ya. Nah, nanti kalian buat kalimat tanyanya di sini dengan menggunakan kata tanya di depannya. Lalu jangan lupa kalau kalimat tanya itu pada akhir kalimat itu harus menggunakan tanda baca, tanda tanya ya. Nah, kita lanjut untuk yang ayo berpikir. Nah, ayo berpikir di sini. Nah, kalian setelah tadi kalian membaca percakapan antara Ino dan pamannya, lalu nanti kalian perhatikan kalimat-kalimat tanya pada percakapan tersebut. Ada berapa kalimat tanyanya? Lalu lengkapi kalimat ini, kalimat 1 sampai 5 ini berdasarkan ciri-ciri dari kalimat tanya ya. Nah, misalnya yang nomor 1 ini ada pada percakapan terdapat berapa kalimat, pada percakapan tadi terdapat berapa kalimat tanya. Lalu ciri-ciri dari kalimat tanya, tadi juga sudah ada yang sebagian yang Ibu jelaskan. Nah, nanti kalian tuliskan lengkapi kalimat ini dengan ciri-ciri dari kalimat tanya ya. Paham ya? Kita lanjut. Pada ayo mengamati. Nah, di sini ada cara merawat tanaman yang baik ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman agar tumbuh subur? Nah, yang pertama cara yang dapat kita lakukan yaitu pemberantasan gulma. Nah, gulma itu apa sih? Nah, gulma ini merupakan tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam. Nah, contoh gulma adalah rumput liar. Pemberantasan gulma dilakukan dengan cara menyiangi tanaman atau mencabutnya juga boleh ya. Nah, jadi ketika kita menanam suatu tanaman, terus di sekitar tanaman kita itu tumbuh tanaman liar, kita harus segera mencabutnya atau hilangkan tanaman liar tersebut ya, supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam, karena nanti ketika ada tumbuhan liar atau rumput liar tersebut itu dapat menyerap, boleh kita sebut dapat menyerap nutrisi yang seharusnya buat tanaman yang kita tanam, nanti jadi akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam ya. Yang kedua ada penggemburan. Nah, penggemburan ini dilakukan agar tanah tidak memadat. Nah, tanah yang padat tidak dapat menyerap air. Penggemburan dilakukan dengan menggunakan cangkul atau skop kecil. Nah, jadi penggemburan ini ketika tanahnya terlalu padat itu akan menyebabkan penyerapan airnya tidak sempurna. Jadi harus dilakukan penggemburan dengan cara mencangkulnya supaya tanahnya tidak padat ya, tidak terlalu padat sehingga dapat menyerap air dengan sempurna ya. Di sini ada paman sedang mencangkul tanah ya, supaya tanahnya menjadi gembur. Yang ketiga ada pemupukan. Nah, tumbuhan memerlukan unsur hara pada tanah. Unsur hara adalah zat penting untuk pertumbuhan. Unsur hara didapatkan tumbuhan dari pupuk ya, seperti atau dapat kita sebutkan itu nutrisi untuk tanaman supaya lebih subur ya. Nah, pupuk ini bisa digunakan pupuk organik dan anorganik ya. Kalau pupuk yang organik itu bisa kita gunakan dari kotoran hewan ataupun dari tanaman, dari daunnya yang bisa kita
bisa kita jadikan sebagai pupuk organik ya. Lalu yang keempat itu ada pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan terhadap daun-daun dan ranting-ranting yang rusak atau sudah tua. Nah, pemangkasan dilakukan untuk menyuburkan tanaman. Nah, jadi ketika kita menanam suatu tumbuhan, sudah terdapat ranting yang rusak atau tua, itu kita harus segera memangkasnya ya, atau memotongnya agar tumbuhan tersebut bisa tumbuh kembali dan lebih subur ya, mempercepat pertumbuhannya kembali. Lalu yang terakhir ada menyiram tanaman. Nah, penyiraman tanaman ini sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Ketika menyiram tanaman, usahakan mengenai semua bagian tanaman, terutama daun-daunnya. Nah, waktu yang tepat untuk menyiram tanaman itu pada pagi dan sore hari ya. Jadi tidak boleh kita menyiram tanaman pada siang hari saat terik-teriknya matahari. Itu malah akan membuat tanaman kita menjadi layu ya. Jadi waktu yang baik itu pagi dan sore hari. Nah, ketika menanam tanaman pun kita harus memperhatikan apakah airnya sudah mengenai semua bagian tanaman atau belum. Kalau belum berarti kita harus menyiramnya kembali dengan baik ya. Kita lanjut pada yang ayo mencari tahu. Nah, di sini kalian cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini pada bacaan yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, pada bacaan di atasnya kalian cari, baru nanti kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, berdasarkan bacaan di atasnya. Paham ya? Kita lanjut ya, kita lanjut pada ayo berkreasi. Nah, ayo berkreasi di sini kita bisa membuat pot tanaman dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi ya, dari barang-barang bekas. Seperti contohnya yang digunakan untuk dijadikan kreasi ini yaitu kaleng bekas dan kertas koran yang sudah tidak terpakai ya. Nah, untuk membuat pot tanaman dari kaleng bekas ini membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama itu ada kertas koran, lalu ada lem putih atau lem kayu, ada gunting, ada kaleng bekas ukuran sedang ya, lalu ada pensil atau sumpit. Nah, cara membuatnya itu yang pertama, kertas koran boleh dipotong terlebih dahulu ukuran 20-30 cm ya. Nah, setelah dipotong, buat gulungan kertas dari kertas koran bekas berukuran 20-30 cm tersebut. Nah, buat gulungan tersebut bisa menggunakan bantuan dari kertas koran, dari pensil atau sumpit ya, seperti gambar di samping ini. Nah, kita lihat pada halaman selanjutnya. Gunakan pensil sebagai bantuan. Beri lem pada sisa gulungan kertas, kemudian keluarkan pensil secara perlahan. Buat sebanyak-banyaknya. Nah, jadi untuk membuatnya itu kalian gunakan pensil atau sumpit untuk membantu menggulung kertas koran tersebut. Lalu setelah sampai ujung, nanti ujungnya itu kalian beri lem agar gulungan tersebut tidak terbuka kembali ya, agar gulungan tersebut jadi bulat saja, jadi tidak terbuka lagi. Nah, kalian buat gulungan tersebut sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua ada ambil kaleng bekas, lalu kalian tempelkan gulungan-gulungan yang telah kalian tadi buat, tempelkan pada permukaan kaleng tadi, kaleng yang ukuran sedang. Nah, seperti gambar di sini. Kalian tempelkan menggunakan lem pada bagian luarnya. Nah, ketika ada lebih, kalian bisa potong sesuai dengan tinggi dari kalengnya ya. Nah, setelah selesai berarti pot bunganya sudah siap untuk digunakan ya. Kalian bisa masukkan bunga plastik ke dalam pot. Nah, sebelum memasukkan bunga ke dalam pot, kalian bisa membungkus tangkai bunga dengan kertas agar padat ya ketika dimasukkan ke dalam potnya, agar tidak goyang-goyang. Seperti itu. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak terpakai lagi itu bisa kita manfaatkan kembali menjadi kreasi yang lebih bermanfaat lagi ya, yang bisa kita gunakan kembali. Seperti kaleng bekas ini serta kertas koran ya. Kita lanjut pada ayo berlatih. Nah, untuk ayo berlatih di sini ada soal cerita ya, soal cerita. Nah, sudah Ibu jelaskan kalau soal cerita kita baca dulu ceritanya, kita lihat apa saja yang diketahui, lalu apa saja
apa yang ditanyakan, nanti baru kita bisa menjawab pertanyaannya ya. Nah, kita lihat untuk contoh nomor 1 nih. Nomor 1 Ibu kasih contoh. Di sini ada paman mengajak Ino membeli pupuk ya. Di toko pupuk tersebut tampak 3 tumpuk karung pupuk. Nah, karung pertama itu beratnya 5 ons, karung kedua itu 10 ons, karung ketiga itu 15 ons. Nah, yang ditanyakan berapa kilogram berat karung pupuk yang ada di toko. Nah, berarti kan tinggal dijumlahkan ya. Tinggal dijumlahkan berat dari ketiga karung tersebut, baru nanti bisa dirubah ke dalam kilogram ya. Atau juga bisa dirubah dulu ke kilogram baru ditambahkan. Nah, kalian pilih cara tersebut mana yang menurut kalian lebih mudah. Ditambahkan dulu baru dirubah ke kilogram, atau dirubah ke kilogram dulu baru ditambahkan ya. Nanti untuk menjawabnya kalian tulis dulu yang diketahuinya apa, tulis yang diketahui apa, yang ditanyakannya apa, baru kalian tulis jawab, cara menjawabnya seperti apa ya. Lalu nanti kalian tulis kesimpulannya. Jadi berat karung pupuk yang ada di toko adalah berapa ya, hasilnya berapa. Seperti itu. Sama nomor 2 juga sama. Nah, untuk yang B di sini isilah dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk tanda seperti ini, maaf ya kurang rapi nih Ibu. Sebentar. Nah, untuk tanda seperti ini artinya kurang dari ya. Kalau untuk tanda seperti ini artinya lebih dari. Kalau sama dengan itu berarti sama, antara 1 dan 1 itu sama ya, beratnya sama. Contohnya seperti ini, misalnya 10, yang ini 10 kilogram ya. Kilogram, yang sebelah sininya 20 kilogram. Berarti kan 10 kilogram itu lebih kecil daripada 20 kilogram ya. Jadi bisa menggunakan tanda lebih kecil atau tanda seperti ini ya. Lalu kalau yang untuk lebih berat atau lebih besar itu misalnya 30 kilo ya, dengan 10 kilo. Nah, 30 kilo ini kan lebih besar, lebih berat dari 10 kilo. Jadi bisa menggunakan tanda yang seperti ini. Ya, jadi dibacanya itu 30 kilo lebih besar dari 10 kilo. Nah, kalau untuk yang sama dengan itu seperti ini. Kalau beratnya itu sama. Yang ini 10 kg, yang ini juga 10 kg. Jadi ini sama dengan ya. Yang sebelah sini sama sebelah sini itu sama. Ya, seperti itu. Paham? Paham ya? Nanti untuk yang soal ini berarti kalian lihat terlebih dahulu di sini berat yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu lebih berat apa lebih ringan atau sama dengan. Nanti kalian tentukan, bisa menggunakan tanda yang mana, tanda seperti ini lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan ya. Kalian lihat terlebih dahulu beratnya itu sama atau tidak. Nah, kalau ada yang berbeda di sini kan, ada yang kalau ini kan sama kilogram dan kilogram, kalau ini kan gram dan kilogram ya. Nah, kalian rubah terlebih dahulu dari gram ke kilogram itu jadi berapa. Nanti kalian tentukan ini beratnya lebih berat atau lebih ringan atau sama dengan ya, seperti itu. Jadi kalau yang berbeda seperti yang ini, yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, ini kan berbeda beratnya. Nanti kalian rubah dulu ke dalam satuan yang sama ya. Misalnya yang ini dirubah dulu ke kilogram, yang ini juga dirubah dulu ke kilogram, yang ini boleh ke ons atau ke gram, yang ini boleh ke gram atau ke ons ya. Seperti itu, paham ya? Jadi nanti setelah dirubah kalian tentukan itu lebih berat, lebih ringan atau sama dengan. Nanti kalian gunakan tanda ini, tanda lebih berat, lebih ringan, dan sama dengan ya. Paham ya? Kita lanjut pada pembelajaran kedua. Di sini untuk yang pertama di sini ada pembelajaran olahraga ya, kita lewati. Kita langsung saja pada yang membaca. Nah, di sini ada percakapan mengenai merawat tanaman di sekolah ya. Nanti kalian juga baca di rumah ya. Kalian baca percakapan ini.
sekarang Ibu bacakan. Merawat tanaman di sekolah. Setelah berolahraga, Bapak Guru mengajak murid-murid berbincang di bawah pohon yang rindang. Bapak Guru bertanya pada anak-anak. Anak-anak, bagaimana rasanya di bawah pohon yang rindang? Lalu anak-anak menjawab, sejuk dan segar. Nah, Bapak Guru menjawab lagi. Nah, itulah salah satu manfaat pohon. Pohon atau tanaman yang dirawat dengan baik akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Lalu Laras ngomong begini, wah kalau begitu kita harus selalu merawat tanaman ya. Lalu Ino berbicara, siap katanya. Nah, jadi sudah sering Ibu ingatkan ya kalau tanaman ini memberikan manfaat yang banyak sekali bagi kehidupan kita ya. Nah, salah satunya itu bisa membuat udara menjadi segar dan sejuk ya. Nah, jadi kita harus merawat tanaman dengan baik ya. Kita lanjut pada yang ayo lakukan. Di sini beri tanda centang untuk sikap merawat tanaman. Nah, di sini kan ada beberapa sikap merawat tanaman, ada yang baik, ada yang juga tidak baik ya. Jadi ada yang sikap merawat tanaman, ada juga yang bukan. Nah, nanti kalian beri tanda centang untuk sikap yang merawat tanaman yang benar ya. Kalian beri tanda centang di sebelahnya di sini. Kita lanjut ya pada yang ayo diskusi. Nah, diskusikan bersama temanmu, diskusikan bersama orang yang ada di rumah saja ya, karena masih pandemi. Jadi harus tetap di rumah saja. Nah, apakah sikap merawat tanaman termasuk aturan di sekolah? Nah, nanti kalian jawab, kalian diskusikan dengan orang yang ada di rumah. Kalian tanyakan, apa saja aturan merawat tanaman yang lainnya selain yang tadi. Nah, kalian tuliskan, kalau cukup di sini boleh di sini, kalau tidak cukup boleh di buku. Kita lanjut ya. Di sini ada kini aku tahu. Nah, kita bacakan. Ibu bacakan. Lihat lingkungan yang ditumbuhi tanaman. Lingkungan menjadi indah bukan? Ya, tentu saja ya. Oleh karena itu, merawat tanaman itu penting. Tanaman yang subur karena dirawat membuat lingkungan menjadi asri. Merawat tanaman di sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Aturan-aturan merawat tanaman adalah menyiram tanaman, tidak memetik daun atau merusak pohon, dan tidak menginjak rumput. Untuk merawat tanaman di sekolah, murid-murid dapat melakukan piket. Nah, piket dilakukan secara bergiliran menyirami tanaman. Nah, jadi benar ya, kalau lingkungan kita ditumbuhi dengan tanaman yang banyak, lingkungan tersebut akan menjadi asri ya, akan sejuk, segar, banyak udara segar ya di sana. Nah, jadi merawat tanaman juga termasuk aturan yang harus kita patuhi ya di sekolah, termasuk aturan di sekolah ya yang harus kita patuhi oleh semua warga sekolah ya, termasuk murid, guru, semua orang yang ada di sekolah. Nah, untuk aturan-aturan merawat tanaman itu ada yang pertama menyiram tanaman, tidak memetik atau merusak pohon. Nah, kalian kalau lagi jalan nih, jalan dimanapun itu tangannya jangan sampai sambil jalan tuh ngambil daun, ngambil ranting pohon, itu tidak boleh ya. Itu sama saja kalian tidak merawat tanaman dengan baik ya. Lalu tidak boleh menginjak rumput ya. Nah, kita lanjut pada yang ayo berlatih ya. Di sini kalian pilih kata-kata yang tersedia untuk melengkapi pernyataan di bawahnya. Nah, di sini kan ada kata-kata, ada kata piket, aturan, ada meracuni, ada merusak, dan indah. Nah, nanti kalian pilih kata yang tepat untuk melengkapi aturan di bawahnya. Aturan ini, misalnya yang pertama itu tanaman sekolah. Tanaman membuat sekolah menjadi apa? Yang tepat itu menjadi piket atau aturan atau meracuni atau merusak atau indah. Nah, kalian pilih, nanti kalian tuliskan di sini di titik-titiknya ya. Kalau tidak cukup boleh di sampingnya. Paham ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut pada ayo membaca. Nah, bacalah teks percakapan berikut ini dengan temanmu. Nah, di sini ada teks percakapan lagi ya. Kita lihat di sini ada teks percakapan Tobi dan pohon apel. Nah, Tobi sering membantu ayah merawat pohon apel. Pohon apel merasa senang kepada Tobi. Nah, Tobi dan pohon apel pun menjadi sahabat. Pohon apel bertanya pada Tobi, "Apa kabarmu, Tobi?"
Tobi menjawab, aku baik-baik saja, aku ingin beristirahat. Bolehkah aku duduk-duduk pada tubuhmu? Lalu pohon apel menjawab, tentu saja boleh, Tobi. Nah, Tobi bertanya lagi, di mana aku boleh duduk? Pohon apel menjawab, kamu dapat duduk-duduk di dahanku. Nah, waktu terus berlalu, pohon apel pun berbuah lebat. Tobi datang untuk memetik buah apel. Nah, Tobi bertanya, bagaimana kabarmu pohon apel? Pohon apel menjawab, aku baik-baik saja, Tobi. Tobi menjawab lagi, buahmu sudah lebat, bolehkah aku memetik buahmu? Lalu pohon apel menjawab, tentu boleh, Tobi, kamu telah merawatku. Lalu Tobi bertanya, kapan aku dapat memetikmu? Pohon apel menjawab, sekarang juga kamu boleh memetik buahku. Semua buahku ini menjadi milikmu. Nah, jadi dari cerita ini dapat kita lihat ya bahwa si Tobi ini kan selalu merawat pohon apel ini dengan baik ya. Jadi pohon apelnya pun memberikan manfaat untuk si Tobi ya. Dia bisa duduk-duduk di bawah pohon tersebut ya. Jadi dia bisa berteduh dari teriknya sinar matahari. Lalu dia juga bisa memanen buah apelnya ya. Nah, itu merupakan manfaat yang bisa kita peroleh dari merawat pohon. Itu hanya sebagian kecil, masih banyak lagi manfaat yang dapat kita peroleh dari menanam pohon, dari merawat pohon dan tumbuhan ya. Jadi, untuk itu kita harus merawat dan menanam pohon ya, agar kita mendapatkan manfaatnya. Nah, kita lanjut pada yang menulis. Di sini ada temukan kalimat tanya pada percakapan di atas. Tulislah kalimat tanya tersebut. Kemudian buat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Tulis di buku tulismu dengan huruf tegak bersambung. Nah, nanti kalian baca teksnya, kalian cari kata tanyanya, kalimat tanyanya dari teks ini kalian tulis di buku kalian. Kalian nanti tulis di buku kalian dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya, dan kalian buat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Untuk membuat kalimatnya tidak usah ya, karena tadi sudah Ibu tugaskan untuk membuat kalimat tanya pada Ayo Menulis halaman 130. Jadi kalian cukup pada Ayo Menulis ini kalian cukup mencari kalimat tanyanya, lalu kalian tulis kalimat tanya pada percakapan ini, kalian tulis pada buku kalian dengan huruf tegak bersambung ya. Paham ya? Kita lanjut pada yang ayo berlatih. Nah, ayo berlatih di sini kalian beri tanda centang untuk kata yang tepat melengkapi pertanyaan di sini. Nah, di sini kan ada pilihan, ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan kata tanya. Nah, ini pilihannya. Lalu di sini sudah ada kalimat tanya, kalimat tanya tapi belum ada kata tanyanya. Belum lengkap, lalu di sini sudah ada jawabannya. Nah, nanti kalian pilih mana kata tanya yang tepat untuk digunakan pada kalimat ini. Kalian lihat jawabannya dan pertanyaannya ya. Kalian lihat mana yang lebih cocok, yang bagaimana, yang apa, atau yang berapa. Nanti kalian centang untuk kata tanya yang tepat ya. Kalian centang satu saja. Paham ya? Nah, untuk yang ayo diskusi di sini tadi sudah Ibu jelaskan sekilas ya, bahwa kata tanya itu tadi kan ada apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, dan lainnya ya. Jadi selain kata-kata tanya yang tadi sudah Ibu sebutkan, itu ada juga beberapa kata yang ditambahkan dengan Ibu hankan, itu akan menjadi sebuah kata tanya ya. Contohnya di sini ada dapatkah, saya ikut denganmu. Nah, ini kan kata awalnya itu dapat, dikasih imbuhan, ditambahkan imbuhan kah. Jadi dapatkah saya ikut denganmu. Nah, jadi ini bisa menjadi kalimat tanya ya. Jadi bisa jadi kata tanya. Tadinya dari tadinya kata biasa itu ditambahkan imbuhan kah, itu bisa jadi kata tanya. Ya, paham ya? Lalu ada jauhkah nih contohnya. Tadinya kan jauh, ditambah imbuhan kah. Jadi jauhkah perjalanan dari rumahmu ke sekolah? Nah, ini jadi kata tanya ya. Nah, nanti kalian cari tahu 4 contoh kata tanya semacam ini. Yang ini
Yang ada penambahan imbuhan kahnya, cari 4 ya. Kata tanya semacam ini. Nanti kalian boleh tuliskan di sini. Di sini juga masih cukup ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi kalian paham. Kalau masih ada yang belum paham bisa langsung tanyakan ke Ibu. Jangan sungkan-sungkan ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kerjakan tugasnya dengan baik dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. Ibu tutup akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.